kabarnya? Udah siap belum buat sekolah minggu? Mbak Putri, gimana udah siap buat Ya sekolah udah minggu siap belum? dong. Ini perdananya aku mimpin buat sekolah minggu bersama adik-adik. Gimana? Mbak Putri rasanya mimpin sekolah minggu hari ini? Deg-degan, tapi senang karena akhirnya dikasih kesempatan buat bersama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, biar nggak bosen ya, masa Mbak Sheryl sama Mbak Thalia terus. Sekarang ganti sama Mbak Putri. Nah, hari ini kan kita udah siap mau sekolah minggu. Udah pada mandi belum ya kira-kira ya Mbak Putri ya? Ya, masa belum toh Mbak ya? Ya mesti udah, apalagi di rumah terus toh. Nah, siapa tahu belum mandi. Aduh aku ngantuk mah, aku belum siap sekolah minggu bentar lagi aja kan. Tayangannya bisa disetel nanti toh mah. Enggak. Gitu. Anak GKJ Klaten tuh rajin. Oh, rajin. Ya, keren kalau gitu. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini kita mau menyanyikan satu buah lagu dengan semangat Yes. sukacita. Judulnya apa Mbak Putri? Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mbak Putri akan pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Mu Tuhan, sehingga Engkau dapat memberkati kami di pagi hari ini untuk melakukan sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Meskipun pada di rumah saja, tapi kami ingin Tuhan sekolah minggu ini tetap semangat dan tetap ceria Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mana masih semangat buat nyanyi lagi? Masih semangat buat mengikuti sekolah minggu hari ini? Nah, kita mau menyanyikan lagi biar lebih semangat lagi, biar sekolah minggunya gak ngantuk-ngantuk. Jadi nanti pas dengerin firman bisa seger, gak ngantuk-ngantuk, gak disambil makan. Pokoknya harus semangat. Oke, kita mau nyanyi apa nih sekarang? Apa? Ayo mau request? Apa mau ikut Mbak Sheryl sama Mbak Putri? Udah langsung. Ikut aja ya, nanti kalau request harus Susah. WA lama. Kita mau nyanyi Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu di GKJ Klaten. Salam sehat untuk semuanya. Dan Pupur yakin bahwa berkat Tuhan ada di dalam anak-anak, sehingga anak-anak boleh bersama-sama untuk melakukan tugas ibadah, melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini. Anak-anak sudah memuji Tuhan ya, sudah berdoa, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Coba, ada yang bisa? Pasti bisa dong, anak-anak hebat kok ya. Tentunya Kejadian itu ada di perjanjian lama. Anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab, boleh buka Alkitabnya, dan Kejadian 32. Coba anak-anak buka Kejadian 32. Kejadian 32, kejadian itu di awal ya. Kalau anak-anak bingung mencari kitab-kitabnya, dilihat pada isinya, daftar isinya halaman berapa ya. Tidak perlu hafal, dicari di daftar isi, oh halaman ini, cari gitu ya. Hafal lebih bagus ya. Kejadian 32 itu ayatnya yang ke-22 sampai 31. Pupur nggak akan baca semuanya. Pupur akan baca di ayat 28 ya. Ayat 28. Firman-Nya demikian. Semuanya lihat Alkitabnya, kita baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, engkau itu Yakub. Jadi Yakub bergumul melawan Allah, juga bergumul melawan manusia, tetapi kemenangan di dalam Yakub. Anak-anak pernah takut enggak? Siapa yang belum pernah takut? Tentunya semuanya pernah takut ya. Takut apa ya? Ya, biasanya kalau lampunya mati, gelap gitu, anak-anak, aduh gelap, mama gelap mama. Nah, biasanya takut dengan gelap. Terus ketika mau ke kamar mandi, ke toilet, malam-malam juga pasti berteriak minta tolong untuk diantar. Takut untuk pergi ke toilet, ke kamar mandi. Dan kalau anak-anak ada loh yang takut dengan anjing. Ya, Pupur pernah ngajak ngajak anak ya, yang pada saat dia melihat anjing, dia bilangnya gini, "Oh, Bu, itu anjingnya kok lihat aku terus ya, medeni banget." Jadi ketika melihat anjing, dia akan ketakutan. Nah, pada saat dia ketakutan, biasanya anak-anak kalau melihat anjing takut, belum lagi anjingnya
menggonggong kuk 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 gitu ya. Dia lari. Kalau lari malah saya dikejar dengan anjingnya lari. Nah, akhirnya bisa terjadi anak-anak ada yang digigit anjingnya. Itu ketakutan ya. Tapi ada yang juga bisa lari langsung cari tempat yang tinggi. Jadi anjingnya ya dilempari batu misalnya. Kayak gitu anak-anak menghadapi ketakutan. Ada ya sampai tua itu ada yang takut dengan ulat loh. Melihat ulat apa-apa takut, kalau sudah ada ulat dia lari, tutup mata sampai tua. Ya, anak-anak itu banyak sekali ketakutan yang dihadapi oleh manusia, oleh anak-anak. Nah, sekarang ini untungnya daring. Coba kalau biasanya tidak daring, anak-anak yang masuk ke sekolah dari playgroup, dari TK sampai kelas 1, biasanya pertama masuk itu ada takut. Mama nggak usah ninggal aku ya. Ya, biasanya gilot mamahnya, nanti ada gambarnya gitu ya. Nih itu ada gambarnya, ada takut dengan anjing lari, ada gambar juga dilihat di PowerPoint itu ada yang geloti mamanya, aku nggak mau, mama aja yang sekolah juga duduk di kelas. Nah, di kelas 1 banyak loh yang kayak gitu, masih gitu, orang tuanya duduk di dalam kelas. Tetapi hanya 3 hari diperbolehkan. Kalau sudah, orang tua harus keluar dari kelas. Nah, saat itu nangis, aku nggak mau ditinggal. Nah, anak-anak takut juga. Nah, anak-anak sekarang coba Bu bertanya, bagaimana ketika kalau anak-anak yang kecil pasti nangis. Yang besar, anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 3, bagaimana anak-anak menghadapi ketakutan? Biasanya apa? Ya, tahu? Iya, ada yang biasanya aku berteriak minta tolong. Ya, mama, papa, ya, ibu, bapak, ya, kakak, ya, berteriak minta tolong. Kadang-kadang ada juga yang sampai nangis, ada juga yang tutup mata tidak mau membuka. Nah, itu reaksinya banyak sekali, ketakutan anak-anak ketika menghadapi ketakutan. Tapi pernahkah anak-anak ketika menghadapi ketakutan dengan doa? Dengan doa, misalnya ya, kalau pas itu anak-anak lihat ulat terus takut, biasanya apa? Teriak, lari gitu kan. Nah, jarang anak-anak langsung berdoa gitu, jarang ya. Ketakutan menghadapi ketakutan dengan doa. Kalau ya Bu, karena gak sempat toh aku berdoa, pokoknya aku lari dulu. Ya, setelah bisa lari lupa, ya berdoanya lupa. Nah, anak-anak hari ini kita mau belajar tentang Yakub. Yakub, bagaimana Yakub menghadapi suatu ketakutan. Yakub itu orangnya waktu itu ya ceritanya gini, kenapa sih kok Yakub sampai ketakutan? Padahal dia orang yang sering berdoa, orang yang menghormati orang tua, orang yang lembut. Tetapi pada saat itu benar-benar Yakub itu takutnya bukan main. Ya, kenapa? Anak-anak, Yakub itu anaknya siapa toh? Pernah dengar? Pernah baca? Sebelumnya ini ada, sebelum di Kejadian 32. Mungkin di 27 atau berapa ya, Tutur ingatnya di 27, itu bercerita kenapa toh waktu itu kok sampai si Yakub itu benar-benar takut. Ya. Anak-anak, Yakub itu punya kakak. Kakaknya namanya Esau. Nah, dia anak dari Iska dan Ribka. Ya, jadi Yakub itu kakaknya Esau dan ibunya Ribka, ayahnya Iska. Nah, pada waktu itu si ayah
si Iskak ini sudah tua. Kalau sudah tua matanya sudah mulai kabur. Kalau sudah kabur melihat itu kayak orang buta. Ya, tidak bisa melihat siapa-siapa, hanya mendengar suaranya tok. Nah, suara itu pun kalau sudah tua harus keras. Yang ngajak bicara itu harus keras, ya. Nah, Yakub pada saat itu si Iskak memanggil Esau. Esau, anakku, Esau. Loh, Esaunya dengar, ya ayah, ada apa ayah? Esau, aku ingin makan makanan yang kamu buat. Dan hasil buruanmu. Setelah itu, masaklah dan hidangkan kepadaku supaya aku bisa makan dan aku memberkatimu. Nah, sekarang pergilah dan ambil alat-alatmu, carikan hewan untuk aku. Si Esau bilang, siap ayah, aku akan pergi sekarang juga. Ya, Esau mengambil alat-alat untuk berburu dan dia pergi. Nah, pada waktu itu anak-anak, istrinya si Ribka mendengar suaranya suaminya yang berkata akan memberkati Esau. Maka si Ribka memanggil Yakub. Yakub, Yakub. Nak, dengarkan ibu. Si Yakub itu orangnya halus. Ya, Bu, ada apa? Yakub, dengarkan. Si ayahmu akan memberkati kakakmu. Dia tadi bilang akan memberkati kakak dengan cara setelah kakakmu menghidangkan makanan buat ayah. Oleh karena itu sekarang pergilah, ambil 2 kambing yang sangat baik, yang gemuk, yang sehat, dan bawa ke sini. Ibu akan membantumu untuk memasak. Nah, aduh Bu, kan aku berbeda dengan kakak Esau. Meskipun ayah tidak melihat, nanti kalau ayah meraba diriku gimana? Ya, akhirnya si ibu mengatakan, sudah, nanti ibu yang akan mengatur. Ya, Yakub ambil kambingnya 2 dibawa gitu ya. Terus mau disembelih terus dimasak oleh ibunya. Nah, setelah dimasak enak, kemudian dia mau hidangkan ke ayahnya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ternyata berbeda kan antara Esau dan Yakub. Esau itu orangnya berbulu, gede berbulu. Tapi kalau Yakub enggak punya bulu, bulunya lembut-lembut. Maka harus berpikir piye carane ya supaya SK ini bisa langsung memberkati. Kita tidak tertipu. Nah, akhirnya ibunya itu ambil cari di lemari, ambil pakaiannya si Esau, baunya kayak Esau. Terus hasilnya belehannya tadi, belehannya ya, itu bulunya ditempelkan di dalam lehernya supaya kelihatan dia berbulu, ditempelkan di tangannya. Ini nanti ya seperti itu, seperti gambar ya, ditempelkan. Nah, ketika menghidangkan,
si Yakub mestinya karena orangnya apa ya, halus, dia mesti takut. Duh, gimana ini nanti kalau aku dikutuk malahan oleh ayahku gimana? Kalau tahu kalau saya bukan Esau, ayah akan marah dan saya akan mendapat kutuk. Nah, kemudian ibunya, kalau nanti kutukan akan aku tanggung. Sekarang majulah. Wah, ibunya melihat dari jauh karena si Eska sudah tidak bisa lihat toh, karena sudah kabur, sudah buta. Ya, akhirnya Yakub maju. Ayah, ini hidangan hasil buruanku sudah kumasak. Dan sekarang silahkan ayah untuk makan. Dan berkatilah aku, ayah. Eska, benarkah kamu Esau? Iya ayah, aku Esau. Eska berpikir, suaranya kayak Yakub. Coba sekarang kamu bawa makanan itu kepadaku, nak. Yakub segera bergegas cepat. Wah, sambil gemetar ya, sambil gemetar ini. Ini ayah, ini makanannya. Wah, baunya enak sekali. Kok kamu cepat sekali ya yang berburu? Ya ayah, karena Tuhan menolong aku. Nah, akhirnya diberikan ke Yakub. Dan coba, aku kok gak percaya. Kamu maju ke sini. Benarkah kamu Esau? Iya ayah. Dia mencium baunya. Oh iya, kayaknya bajunya Esau. Dia raba tangannya. Oh iya, tangannya berbulu. Dia raba lehernya. Oh iya, lehernya berbulu. Bener, ini anakku Esau. Ya, akhirnya dia makan. Wah, enak sekali ya. Dan selesai itu si Iska memberkati Yakub. Nah, setelah selesai memberkati, baru selesai Yakub keluar, datanglah Esau. Nah, bagaimana kan? Terus si Iska kaget. Loh, lah tadi siapa? Tadi kan kamu sudah memberikan makanan kepadaku. Berkat sudah kuberikan kepadamu. Baru sadar kalau itu adalah Yakub. Si Esau marah, si Esau menangis meraung-raung, minta berkat. Ayah, pokoknya aku minta berkat. Dan ayahnya gak bisa memberikan. Sudah diberikan kepada Yakub. Esau marah dan mencari Yakub, dendam dan akan membunuh. Pokoknya aku harus bunuh Yakub. Aku harus bunuh Yakub karena dia mengambil berkatku. Wah, ibunya takut, langsung si Yakub suruh pergi. Sekarang pergi, cepat lari. Nah, si Yakub pergi dan dia pergi jauh. Lah, itulah lama tidak ketemu dengan Esau. Lama banget. Nah, dalam cerita di sini Yakub itu punya keinginan untuk ketemu dengan Esau, kakaknya satu-satunya. Bagaimana ya caranya? Aku takut banget kalau nanti aku dibunuh. Ini piye ya aku caranya? Ya, kemudian karena dia punya istri, punya anak-anak, punya kekayaan, maka dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia coba untuk menemui Esau. Nah, kekayaannya dia bawa, ternaknya dia bawa. Sampailah dia menuju di tepi sungai Yabok. Aduh, duk, jantungnya berdebar. Duk. Ya aku nanti dibunuh. Piye ya caranya? Nah, dia berpikir, aduh, ya. Kemudian dia punya cara. Semua kekayaannya, semua
istri, anak-anaknya diseberangkan dulu. Wah, sekarang nyebrang dulu sana. Tunggu di tempat yang lain sepenyeberangan sana sampai di tepi. Sampai nanti kamu di sana berhenti di tempat itu. Dan aku akan tinggal di sini sebentar. Apa yang dilakukan Yakub, anak-anak? Ketakutannya sangat luar biasa. Pada saat ketakutan itulah dia bersujud, dia mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku benar-benar saat ini takut. Tuhan, tolong aku. Nah, pada saat itu pergumulan si Yakub, saudaranya sudah sampai di jauh, dia bergumul sampai di malam hari, dia tetap berdoa sampai merasakan ada pergulatan, gelot. Mbah gelut yang sopo ya iki, manusia atau malaikat, dia tetap bergulat dengan wayaknya dia belut, merasakan waduh koyok mungkin antem-anteman itu ya, merasakan getaran hatinya, dia bergumul benar dengan Allah. Tolong aku ya Allah, tolong aku. Nah, ketika sudah mulai pagi, dia sadar, wah ini tadi itu berarti aku sudah tenang, ada yang menolong. Tapi pada saat itu keraguannya muncul. Aduh Allahku, aku harus punya tanda supaya aku bisa ketemu kakakku dengan selamat. Keringatnya bercucuran dan ada yang mengatakan, kamu akan kuberi tanda. Dengan cara ternyata dia ditendang gitu ya, gitu. Kok pahanya jadi bengkok ya, pahanya jadi bengkok itu, bengkok dan jalannya jadi pincang. Nah, dari inilah tandanya bahwa kamu yang namanya Yakub, Peniel sekarang tak beri nama Israel, yang berarti bahwa engkau telah bertemu muka dengan Tuhan dan engkau akan diberkati, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Dari itulah, karena sudah memiliki tanda, Allah sudah menolong, berbicara dengan Yakub, dia kemudian berjalan meskipun pincang, dia tenang, dia nyaman, berjalan menuju mencari Esau. Nah, anak-anak, dari sinilah bahwa setelah ketemu dengan Esau, gimana mereka? Ternyata mereka tidak terjadi pertengkaran. Dia berpelukan, dia saling mengasihi, dia saling mengampuni. Itulah Allah bekerja di dalam kehidupan Yakub. Yakub sadar pada saat itu, wah ternyata Allah itu menolong aku di dalam ketakutan. Doaku terkabul. Tapi Yakub juga sadar bahwa apa yang dilakukan ini adalah rencana Allah di dalam kehidupan si Yakub. Nah, anak-anak, tadi anak-anak juga merasa takut. Takutnya apakah seperti Yakub ya? Takut dibunuh ya? Takutnya seperti kayak bercucuran keringatnya. Nah, tadi anak-anak sudah menyatakan kalau dia takut. Aku berteriak minta tolong. Aku memanggil mama. Aku lari. Aku tutup mata. Anak-anak, saat ini kita belajar tentang Yakub. Bagaimana Yakub menghadapi ketakutannya. Yang menghadapi ketakutannya dengan berdoa. Tidak hanya berdoa yang dilakukan, dia berusaha untuk ketemu dengan kakaknya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara semuanya diseberangkan dulu, berdoa, berani untuk ketemu dengan kakaknya. Tidak terus berdoa diam, waduh
Tuhan tolong aku ya Allah, Tuhan tolong aku supaya ketemu dengan kakakku kakakku Esau, ya, kata SK ya, Esau gitu, tolong aku Tuhan, tiba-tiba bluk, enggak, tapi harus berjuang melawan ketakutan, ya, itu tadi yang dilakukan oleh Yakub. Nah, anak-anak, sekarang ada suatu pesan yang dapat kita ambil dari cerita Yakub. Bagaimanapun ketakutan anak-anak, apapun yang ditakuti anak-anak harus tenang, ya. Kemudian berdoa, ya. Kemudian berjuang. Ya, tidak hanya berdoa tok, tetapi harus berjuang. Misalnya, contohnya, ketika anak-anak akan menghadapi ulangan atau menghadapi tes. Nah, anak-anak kan harus berjuang, enggak terus Tuhan tolong aku supaya nilainya bagus. Diam terus Pak Pelenok. Itu enggak. Tapi Tuhan menghendaki harus ada perjuangan. Bagaimana? Belajar dengan baik. Nah, saat ini coba anak-anak lihat. Bu, saat ini kok sekolah minggu online terus ya? Di Klaten kok tambah banyak ya yang kena COVID ya? Padahal semuanya sudah berdoa loh Bu. Ketika ibadah berdoa, di rumah berdoa, saat belajar itu daring kita berdoa. Kok nggak habis-habis, nggak putus-putus? Sudah bosen ini Bu. Apa Tuhan nggak dengarkan ya Bu? Nah, anak-anak, Tuhan tetap dengarkan. Hanya setelah kita berdoa, coba anak-anak lihat, apakah banyak orang yang mentaati aturan dengan menggunakan masker, misalnya di jalan menggunakan masker gini ya. Coba anak-anak lihat. Kalau di jalan kayak gini enggak, keluar rumah anak-anak harus menggunakan masker. Nah, atau kalau tidak sumpek Bu maskernya, mungkin anak-anak bisa pakai face shield-nya. Nah, seperti ini. Ayo dilakukan enggak? Nah, kalau Pak Guru, Bu Guru dalam mengajar enggak boleh pakai masker. Nanti enggak kelihatan bibirnya. Anak-anak bingung ya. Itu. Terus kalau sudah, apakah anak-anak mentaati cuci tangan? Apakah semua orang sudah mentaati cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer? Nah, dilakukan enggak itu? Berdoa terus semua orang se-Indonesia juga berdoa, semuanya berdoa. Tetapi kenapa kok belum putus? Nah, harus kita lakukan dengan perjuangan. Kalau misalnya saat ini belum boleh berkerumun, ya tidak berkerumun dulu. Jaga jarak dulu, wong sekolah aja sekarang juga jaga jarak, bahkan belum boleh masuk. Kalau harus keluar rumah, harus pakai masker ya harus. Sekarang coba Bu Pur lihat di situ di lapangan kalau Bu Pur pulang kerja, Ya, dia main sepak bola, wow kerumunan banyak, tidak pakai masker, tidak menjaga kesehatan. Nah, kapan akan putus? Doanya enggak bisa, harus doa disertai dengan perjuangan. Oke, saat ini kita harus ambil manfaatnya dalam pelajaran ini. Ya, kita harus taat, berdoa seperti Tuhan Yesus juga ketika takut akan disalib itu Tuhan Yesus juga takut loh, ya. Disalib itu Tuhan Yesus juga takut dan berdoa. Ketakutannya dia berdoa. Nah, itu juga harus kita lakukan, tetapi juga harus berjuang, tidak hanya berdoa. Oke, ya. Apa yang menjadi keinginan anak-anak, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan anak-anak, sampaikan kepada Tuhan. Tetapi harus berusaha mengatasi ketakutan itu. Ya, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan mampukan anak-anak
boleh menjalani hidup dengan baik. Amin. Kita berdoa untuk firman hari ini. Maha Agung Tuhan Allah kami bersyukur atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman ini boleh anak-anakmu lakukan di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi ketakutan anak-anak, Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan akan mendampingi mereka, menopang mereka sehingga mereka boleh berjalan bersamamu untuk menghadapi ketakutan itu. Terima kasih ya Allah, berkat-Mu ada di dalam kehidupan anak-anak. Saat ini mereka belajar lewat daring, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah daring kami juga yakin Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi gimana tadi teman-teman, adik-adik semuanya? Pupur ceritanya bagus kan? Ayo siapa yang ngantuk-ngantuk? Siapa yang nggak dengerin? Ayo, tadi ayo apa? Bubur cerita tentang apa? Atau firmannya isinya tentang apa? Tentang ketakutan, ya Nah, kan? kenapa ketakutannya Mbak Putri? Ketakutannya kenapa kira-kira? Nah, kita kan kadang takut sama apa? Mungkin kalau adik-adik sama hewan apa gitu takut. Nah, tadi kan diajarin Bubur buat berdoa dan buat berjuang untuk melawan ketakutannya itu. Jadi adik-adik di rumah harus belajar gimana caranya untuk menjadi anak Tuhan yang berani. Udah jangan lagi tuh takut-takut, oke? Nah, sekarang kita mau Persembahan dulu. Nah, untuk mengiringi persembahannya ini kita mau menyanyikan lagu Persembahanku sungguh tak seberapa. Persembahanku sungguh tak seberapa jika dibanding dengan yang Tuhan punya. Namun hasratku memberi bagimu dengan sukacita penuh. Dan inilah Tuhan persembahanku, ku bawa untuk menyenangkan-Mu. Kuduskanlah agar berkenan di atas mezbah-Mu, ya Tuhan. Ya Mbak Putri, sekolah minggunya udah selesai nih. Iya kok cepet banget ya, kayaknya baru aja loh kita sekolah minggu nih. Iya, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita bersama-sama berdoa persembahan dan juga berdoa penutup. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, Engkau telah menyertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya dapat berguna bagi kami dan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan untuk mengajarkan kami tidak takut lagi. Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu berani, yang selalu berdoa dan berjuang untuk menghadapi ketakutan kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu selanjutnya. Tuhan, inilah seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, ini akhirnya kita sampai di penghujung sekolah minggu. Ya, mesti ada yang sedih kan? Soalnya nggak ketemu kita lagi. Tapi Udah nggak selesai. apa-apa. Kita harus tetap semangat dan jangan lupa nonton sekolah minggu depan ya. Tetap nonton, tetap disaksikan dengan membuka mata, buka pikiran, biar apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.